Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Mata fitori to ishoni tanoshii nihongo o benkyou shimashou. Minasan, o genki desu ka? Mudah-mudahan semuanya genki desu ne. 今日はとってもいい天気ですから、だからシューティンは外でやってみようかなと思ってさ. Biasa kalian nih berjemur, katanya kan kalau berjemur jadi sehat, ya kan? Nah, hari ini sudah masuk materi 12. Hari ini saya akan bahas gimana caranya menguasai Nihongo dengan cepat dan mudah. Udah ada yang tahu? Sebelum masuk materi, jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Oke, saya akan kasih tahu nih rahasia saya nih ya, gimana caranya menguasai Nihongo. Ya kan? Ini adalah rahasia pribadi saya. Jadi saya akan sharing di sini untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi pertama-tama, bagaimana caranya dengan mudah? Ya, adalah open your heart. Nah, pasti pada bingung kan? Kok mau belajar pakai open your heart sih? Ini mau belajar apa mau pacaran atau mau ayang-ayangan? Pasti bingung, ya kan? Ini kuncinya, belajar dengan mudah, gunakan hati kamu, open your heart. Jadi, kenapa sih harus open your heart ya? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan menggunakan hati, tentunya akan memberikan kemudahan. Contohnya seperti apa? Ketika kamu mengerjakan hobi kamu deh, contohnya ya kan, seperti misalnya kamu mau bikin kue, ya, pasti kan kamu punya perasaan senang, bahagia, dan perasaan yang pengen tahu, seru, ya kan, semangat, ya kan. Oh ya, nanti aku mau bikin cheesecake nih yang enak, yang pakai cheese, pakai krim, ya kan, pakai cherry, pakai strawberry, biar manis, biar lucu. Ada perasaan semangat yang tinggi, ya kan? Ada perasaan bahagia, ya kan? Nah, ketika kita mempunyai perasaan bahagia, semangat yang tinggi, itu akan secara otomatis membuka mindset kita. Ketika mindset kita sudah terbuka, nah itu juga akan memudahkan segala sesuatu yang masuk. Ketika kita membaca, ketika kita menghafal, itu diberikan kemudahan. Mungkin karena kita senang, biasanya kita akan konsentrasinya itu tinggi, ya nggak sih, ya kan? Jadi dengan sekali baca, dengan 3 kali pengulangan, ya kan, dengan ini itu sudah menguasai dengan secara otomatis. Jadi tidak mempersulit diri kamu sendiri, ya kan? Mempermudah, karena segala sesuatunya jadi mudah. Karena kamu berpikir, oh ya, this is easy, ya kan? Ini sesuatu yang kamu suka, jadi diberikan kemudahan. Paham kan maksud saya? Ya, kenapa harus buka open your heart? Kenapa harus ini dari hati? Karena segala sesuatu yang dari hati biasanya susah lupa tuh, ya nggak sih? Ya kan, susah lupa kan? Nah, kalau cukup belajar sekali dan ingat selamanya, kenapa kita harus mengulang? Ya kan? Itu kuncinya open your heart. Oke? Gampang kan? Mudah kan? Kenapa sih kalau nggak kita open your heart? Ya tadi ya, misalnya kamu udah ngerutu nih dalam hati, aduh susah deh, aduh ribet deh, aduh tulisannya begini begitu, semuanya udah pakai adu and adu. Nah, itu juga akan secara otomatis memblok mindset kamu. Yang ketika kamu mempelajari, bisa nggak sih? Ya bisa, tapi apa? Jadinya lama, pahamnya lama, ya, pengulangan lagi. Nah, ketika sudah kamu hafal, itu akan segera cepat lupa. Kenapa? Karena cuma nyangkut di sini, bukan nyangkut di hati. Kalau nyangkut di hati, itu nggak akan terlupakan, ya kan? Oke? Maksud saya ngerti kan gimana caranya tadi ya? Open your heart sehingga kamu bisa menerima pelajaran yang mungkin tadi kamu nggak suka, hal-hal yang kamu nggak suka, tapi bisa kamu sukai dengan melalui dari hati kamu. Karena segala sesuatu yang dilakukan dari hati, tentu hasilnya akan beda, ya, akan beda, memuaskan tentunya, ya. Dan nanti hasilnya itu juga siapa menikmati? Ya diri kamu sendiri tentunya. Oke, gampang ya. Nah, tadi gimana caranya di Nihongo? Ya kan, di Nihongo. Cara yang pertama adalah menghafalkan kosakata, ya kan?
aduh ribet juga. Jangan pernah mengatakan ribet dan sebagainya, susah dan sebagainya, itu dame ya. Jadi harus mengatakan easy, mudah. Kenapa? Dengan easy, mudah tadi semuanya open ya. Semuanya akan mudah menerima segala sesuatu yang kita pelajari. Oke? Cara yang mudah adalah untuk menghafalkan kosakata dengan apa? Pada suka dengerin lagu kan? Nah, gunakan lagu sebagai penghafal kosakata. Kenapa? Kalau kita suka dengan satu lagu, pasti kita ngapalin, ya nggak sih? Ya kan? Lagunya apa? Apalin liriknya, kata-katanya, kalau perlu juga semua dengan terjemahannya. Nah, itu akan memudahkan kamu menghafal dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Kenapa? Karena kamu suka dengan lagu itu, jadi otomatis kamu akan mengulangi dan otomatis juga akan masuk ke sini. Kemudian sudah dari sini masuk ke sini. Jadi sampai kapanpun ketika kamu nanti sudah dewasa ataupun nanti, oh ya dulu saya belajar bahasa ini pertama kali adalah lagunya ini ya. Itu pasti kamu ingat kan? Kenapa? Karena udah masuk di hati tadi, nggak akan lupa ya. Jadi caranya gampang kan? Kemudian selain menghafalkan lagu tadi dengan lagu, tentunya kalau Nihongo ya lagu yang bahasa Jepang ya. Ya, Nihongo no kyoku. Jangan kyoku atau mungkin lagu-lagu yang lain ya. Kalau mau bahasa Jepang ya Nihongo no kyoku. Selain itu adalah nonton anime. Tapi animenya jangan yang didubbing. Ya. Jangan yang didubbing. Jadi yang ada teksnya aja di bawah. Ya. Kalau yang didubbing itu percuma nggak belajar. Tapi kalau ada teksnya itu kan bahasa Jepangnya masih kedengeran ya. Dia mengucapkan apa, mengatakan apa. Nah, ketika dia mengucapkan apa, mengatakan, perhatikan teksnya, ya kan? Apa sih artinya, ya kan? Perhatikan itu. Nah, ucapkan juga dengan lantang. Oh, si A menyebutkan ohayo gozaimasu misalnya, ya kan? Atau nani tabemasu ka, ya kan? Anata wa nani shitemasu ka. Nah, itu kan, oh kamu lagi ngapain, ya kan? Nah, itu pasti akan terjadi pengulangan ya kan di dalam anime tersebut. Nah, itu juga otomatis nanti kamu akan menghafal dan ingat dengan sendirinya. Oke? Gampang kan ngapalin lagu dan nonton film kartun atau anime. Semuanya gampang dan pasti semuanya pada suka. Ya enggak sih? Ya. Nah, kalau untuk mempelajari tulisannya, ya memang kita harus menghafal, ya kan? Itu nggak ada cara lain untuk menghafal dan latihan. Tetapi untuk melancarkannya, itu juga ada cara mudah. Gunakan manga. Manga itu komik, ya. Gunakan manga, komik yang masih tulisannya bahasa Jepang. Komik yang masih tulisannya bahasa Jepang. Nah, coba dari situ terjemahkan, nggak usah banyak-banyak dulu, 2 lembar aja terjemahkan sesuai dengan apa kemampuan kamu. Dari situ kamu belajar terjemahkan, benar nggak sih ini tulisannya ini, benar nggak sih kanjinya ini, benar nggak sih hiragananya ini atau katakananya ini, ya kan? Dengan begitu terus pengulangan, kemudian coba dan cek lagi, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti setelah udah oh ternyata benarnya 10, nah baca ulang, kemudian lakukan kembali, pasti bisa. Gampang kan, mudah kan ya. Jadi jangan khawatir, dicoba pasti bisa, dan ini cara yang paling mudah dan semuanya pasti bisa. Oke, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat minasan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.